Di sebuah SMA berasrama yang terpencil, terletak di depan sebuah hutan belantara yang rapat, berdiri bangunan tua nan megah. Disinilah ratusan siswa menempuh pendidikan, hidup bersama dalam satu sistem yang penuh disiplin. Senioritas menjadi budaya yang dijunjung tinggi, tetapi tanpa ada perundungan. Justru solidaritas dan moralitas yang selalu ditanamkan para senior kepada juniornya. Namun, di balik segala keteraturan itu, ada satu hal yang tak pernah dijelaskan guru maupun pengelola sekolah secara gamblang. Tentang patroli malam. Sebuah kejadian mistis yang diyakini sebagai warisan dari para senior terdahulu, roh yang tetap tinggal di asrama untuk menjaga ketertiban. Malam itu, pukul 11.45. Semua penghuni asrama sudah diwajibkan tidur. Lampu koridor redup, hanya menyisakan cahaya remang kekuningan. Namun di WC asrama lantai 2, seorang siswa kelas 10 bernama Ardi tengah berjongkok di sudut. Ia baru saja mendapatkan sebatang rokok dari temannya. Dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut, ia memutuskan mencoba diam-diam. Korek kecil ia nyalakan, api berkedip, lalu asap putih pertama mengepul dari bibirnya. Ardi tersenyum puas. Namun baru 2 kali hisapan, hawa ruangan tiba-tiba berubah. Udara mendadak dingin menusuk. Bulu kuduknya berdiri. Lampu WC berkedip-kedip. Keran wastafel yang tadinya mati kini menetes. Tik, tik, tik. Makin lama makin deras hingga suara gemericik memenuhi ruangan. Ardi mulai gelisah. Ia menoleh ke arah cermin besar di atas wastafel. Saat itu jantungnya seakan berhenti berdetak. Refleksinya tidak sama. Di cermin terlihat sosok berseragam sekolah dengan jaket alma mater lama, rambut basah, wajah pucat dan mata merah menyala. Bordir di dada kirinya terbaca jelas. Raka, 12 IPA 2, 2002. Ardi terpaku. Sosok itu perlahan membuka mulut. Dan dari dalam mulutnya keluar suara berat, parau, bergema di seluruh WC. Perusuh akan mati. Tiba-tiba, rokok di tangan Ardi menyambar menjadi api yang besar yang membuat tangannya terasa terbakar hebat. Api itu langsung padam, namun asapnya tidak hilang, justru semakin banyak, semakin pekat, hingga memenuhi seluruh ruangan. Ardi terbatuk-batuk. Ini apa? Ia berusaha meraba pintu, tapi pandangannya kabur. Asap semakin menekan dadanya, membuatnya sesak nafas. Dalam kepanikan, ia merangkak ke arah pintu WC. Tapi ketika tangannya menyentuh lantai, kulitnya terasa panas. Lantai dingin keramik itu berubah menjadi bara membakar. Ardi menjerit, menarik tangannya. Namun, di sekelilingnya, asap putih berubah menjadi kilatan api. Dinding-dinding WC seolah terbakar, kobaran api melingkari dirinya. Ardi histeris, tubuhnya terasa seperti ikut terbakar. Nafasnya semakin tersengal, dadanya seperti ditindih batu berat. Di tengah kepulan asap dan api itu, sosok Raka muncul perlahan, berdiri tepat di depan wajah Ardi. Rambut basahnya meneteskan cairan hitam pekat, wajahnya mendekat, dan dengan suara berat, ia berbisik tepat di telinga Ardi. Mati, mati, perusuh akan mati. Ardi berguling-guling di lantai, menjerit kesakitan, tubuhnya berusaha melepaskan diri dari api yang tak terlihat. Puluhan kali ia berguling dan menjerit kesakitan, hingga tiba-tiba pintu WC yang susah payah digapainya terbuka keras dan seorang pengawas piket asrama masuk. Pengawas itu membeku dan kebingungan menatap Ardi menggeliat dan hampir kejang di lantai WC, berguling-guling sambil berteriak histeris seperti orang yang sedang terbakar.
Tapi anehnya, tidak ada api, tidak ada asap, hanya lantai dingin dan basah. Pengawas buru-buru menarik tubuh Ardi yang mulai kejang-kejang dan berusaha menyadarkannya. Nak, sadar, hei, kamu kenapa nak? Teriak pengawas dengan panik. Tidak mendapat respon dari Ardi yang masih histeris dan kejang, pengawas segera mengangkat Ardi dan melarikannya ke ruang kesehatan. Selanjutnya Ardi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Beberapa hari kemudian kondisinya membaik. Ia menceritakan apa yang dialaminya kepada pengawas dan rekan-rekannya. Ardi menjadikannya sebagai pengalaman dan teguran agar tidak lagi membuat pelanggaran apapun di sekolah dan asrama. Arnes dan Riko adalah siswa tahun ajaran baru. Keduanya masih duduk di kelas 10 dan baru beberapa minggu tinggal di asrama. Seperti kebanyakan siswa lain, mereka terikat aturan ketat. Tidur sebelum pukul 10 malam, tidak boleh keluar tanpa izin, apalagi mendekati hutan belakang asrama. Namun, malam minggu itu, rasa bosan menguasai mereka. Arnes yang selalu merasa tertantang melanggar aturan, membujuk Riko untuk kabur melewati hutan dan mencari warung di desa. "Cuma sebentar kok, besok kita balik lagi sebelum ada yang sadar," kata Arnes. Meski ragu, Riko akhirnya ikut. Tepat pukul 12 malam, keduanya merayap keluar lewat jendela belakang asrama dengan membawa senter kecil. Udara malam itu begitu dingin, menusuk tulang, dan hutan di belakang asrama gelap gulita, seolah menelan cahaya bulan. Awalnya perjalanan lancar. Jalan setapak yang pernah mereka lihat saat siang hari terasa mudah dilalui. Namun setelah sekitar 15 menit berjalan, suasana berubah. Jalur yang mereka ikuti terasa asing, seakan hutan itu berubah bentuk. Sunyi mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya keheningan pekat. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Arnes berhenti. "Kau dengar?" Riko menelan ludah, menoleh cepat. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya pepohonan hitam berdiri kaku. Namun saat cahaya senter mereka diarahkan, tampak bayangan seorang pria berseragam sekolah dengan jaket alma mater lama. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya mata merah darah yang menatap tajam dari kejauhan. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka. "Lari!" teriak Arnes. Mereka berlari secepat mungkin, menembus semak, menerobos ranting. Namun, anehnya, kemanapun mereka berlari, selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan ukiran nama-nama siswa lama. Di sana jelas terbaca sebuah nama. Raka, 12 IPA 2002. Seketika, suara lantang menggema di seluruh hutan, berat dan menekan dada mereka. "Perusuh akan mati." Teriakan itu membuat senter mereka padam. Kegelapan menelan segalanya. Dalam kegelapan, suara-suara aneh muncul. Suara langkah berlari mengelilingi mereka, tawa cekikikan, bisikan tak jelas. Lalu dari balik pepohonan muncul bayangan-bayangan menyerupai siswa. Wajah mereka hancur terbakar, tubuh gosong, mata melotot. Salah satu penampakan meloncat ke arah Riko, rahangnya terbuka lebar, menjerit seperti suara besi digesek. Riko berteriak panik, jatuh tersungkur. Arnes mencoba menariknya berdiri, tapi dari arah lain muncul sosok dengan kepala terbalik, berjalan dengan tangan, mendekat dengan cepat. Asap hitam mulai mengepul dari tanah, menutup pandangan mereka. Dalam kepulan asap itu, mata merah Raka muncul, semakin dekat,
sementara teriakannya bergema, "Mati! Kalian perusuh akan mati!" Ernest dan Rico lari pontang-panting, tetapi setiap langkah selalu kembali ke pohon besar yang sama. Nafas mereka tersengal, tubuh lelah, kaki gemetar. Tiba-tiba, jalan di depan berubah menjadi api membara. Di sisi lain, asap hitam mengepul membentuk bayangan tangan-tangan panjang yang meraih ke arah mereka. "Ah, tolong!" teriak Ernest sambil berusaha memukul-mukul udara kosong. Namun, semakin lama mereka melawan, semakin kuat bisikan itu masuk ke telinga mereka. "Perusuh akan mati! Perusuh akan mati! Mati! Mati!" Akhirnya, tubuh mereka tak sanggup lagi. Keduanya jatuh tersungkur, pingsan karena kelelahan dan ketakutan yang mencekik. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Ernest dan Rico terbangun dalam keadaan lemah. Bukan di hutan, bukan juga di asrama ataupun sekolah, melainkan di rumah sakit. Malam itu, mereka ditemukan oleh sekelompok pemancing yang hendak pulang dari hutan. Keduanya pingsan di pinggir hutan dengan tubuh yang penuh luka goresan, baju penuh tanah dan daun. Seorang pengawas asrama duduk di samping ranjang. "Kalian berdua ini luar biasa. Setelah kalian pulih nanti, kalian akan disidang bersama dengan orang tua." Ernest dan Rico saling pandang. Mereka masih ingat jelas. Mereka tak pernah keluar dari hutan. Di telinga mereka, gema suara itu masih terngiang, membuat bulu kuduk berdiri. Perusuh akan mati.